Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya bakal menunjukkan bahwa isi Alkitab dari Kristen itu mengambil dari isi Alkitab Yahudi. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa cuplikannya dan saya akan berkomentar di akhir video. Selamat menonton. Ya, silakan. Apa Bang Er? Ya, gue tuh kan melihat satu fenomena kekristenan yang hari-hari ini tuh sangat memblend bukan cuma culture ya, tapi nilai-nilai Israel atau Yahudi itu. Misalnya pertama, ada kok yang orang beribadah kiblatnya ke Israel. Gitu. Ini Kristen. Oke. Ya. Lalu ada orang-orang yang beribadah menggunakan kalender Israel, pakai jubahnya juga atribut-atribut ibadahnya Israel, pakai shofar, pakai itu semua. Nah, gua yang gue mau tanya itu bukan pendapat tapi perasaan lu deh. Kan itu adalah sesuatu yang sakral, yang suci, yang sebenarnya tidak boleh semena-mena di kutak-atik, apalagi itu digunakan dalam kekristenan yang notabene tidak memberi ruang sakral keseluruhan 100%. Jadi kayak mencomot apa yang dia butuh lalu meletakkan identitas itu, sepertinya dalam kekristenan Indonesia tuh marak sekali. Diklaim gitu. Ini kan. baru-baru ini ya? Enggak, ini sudah berupa culture bertahun-tahun. Seperti itu. Oh, okay. Gitu loh. Jadi lu akan lihat satu kali, lu kayak di Israel nih kalau udah ke ibadah itu. Bendera Israel. Value-value-nya di-adopt ya? Iya. Tahun barunya dirayakan. Dirayakan tahun ini. Sahabat juga mereka sahabat. Sahabat juga, iya. Oh, itu yang di blok-blok si Ezra tadi kan? Ya, Mereka sakit hati karena mereka itu kayak mereka. Makanya menurut gua karena blocking itu akhirnya mereka buat celebrate aja dengan versi sendiri. Dalam blocking itu kan sana di kamar sana, sini kamar sini. Toh nggak ada yang ngecek-ngecek juga. Sekarang kan duduk bareng nih. Yang gue pengen tahu tuh perasaan lu gimana sih ketika atribut-atribut itu. Kalau gue ngelihat pandangan pribadi gue ya, namanya juga atribut kita digunakan sama orang lain tapi tidak dengan memberi respect pada kitanya sendiri gitu loh. Ya kalau kita mau cengli kan dipakai atribut dan semuanya harusnya juga memberikan ruang dalam pengertian umum, bukan ke pengertian kiblat dan server kita sendiri gitu loh. Jadi seolah-olah sepihak intinya ya. Sepihak. Nah, dalam fenomena yang panjang dan bakal terus-menerus ini digulung dalam dunia pelayanan yang mungkin lu juga pernah melihat fenomena itu. Nah, kalau lu melihat ini sendiri, perasaan lu gimana? Sebagai practitioner ya. Rasanya sesuatu yang sakral gua abuse. Terus gua haleluya. Gua gak mikirin perasaan lu gitu. Nah, gua pengen tahu perspektif lu tentang fenomena gereja yang menggunakan atribut itu. Wah, langsung berat ya. Episode yang ini langsung ekstrim nih. Jauh dari yang lain. Pertama ya jelas ya, itu sebenarnya kalau saya lihat sebagai orang Yahudi itu sebenarnya pengkhianatan juga nggak sih buat Yesus. Bahwa Yesus itu kan datang kan buat teman-teman Kristen itu untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat ya, apalagi orang-orang Yahudi sudah tidak terikat. Loh kok ini ada orang bukan Yahudi tiba-tiba sok-sok Yahudi gitu pakai atribut ini itu. Oke, gua jadi ini ya sosok Yahudi ya gua. Beneran emang Bener. apa gitu. Maksudnya apa gitu. Iya. Bahkan Yesus pun tidak seperti itu. Iya. Makanya kan kadang suka bingung sendiri. Iya, betul. Maunya gimana kalau misalnya mau pakai atribut Yahudi ya. Ya harus mengimani semuanya, nggak bisa setengah-setengah. Betul, itu juga perspektif gua begitu. Masalahnya mereka convert pun nggak mau, karena di saat yang sama mereka tetap meyakini bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, itu kan. Tapi mungkin biar seksi secara seremonial kali ya. Kalau murid-murid Yesus yang awal kayak gitu nggak masalah, tuh emang orang Yahudi kan. Ya, exactly, betul. Ini orang mana sih? Orang Ambon kebetulan kayak ya kan nggak masuk akal gitu. Iya. Jadi ya memang ya aneh aja sih. Lebih ke aneh aja gitu maunya. Iya. Jadi nggak jelas identitasnya itu seperti apa. Betul. Karena kan baik itu Yahudi dan Kristen dan Islam, mereka punya konsep teologinya sendiri-sendiri yang nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa kayak Lego yang dibongkar pasang gitu kan nggak bisa. Iya. Karena itu kalau dibongkar pasang malah jadi sesuatu yang baru yang bukan keduanya. Iya, malah pada akhirnya. Dan mereka nggak mau disebut Kristen, nggak mau disebut Yahudi orang-orang ini. Mereka sesuatu yang baru. Mereka nggak mau disebut Kristen, tapi orang Yahudi pun tidak mengakui mereka gitu.
Mereka maunya disebut penganut agama Yudaisme Mesianik. Tapi enggak, di situ kan ngapain bawa-bawa Yudaisme kalau mereka tidak mempraktikkan Yudaisme kan? Iya. Okay. Makanya kesakralannya kan di situ. Tapi kita nggak ngomongin Yudaisme, kita ngomongin yang Kristen Iya. ya. Kristen ya. Maksudnya kita tuh banyak banget. Iya. Ya jadi biasanya meng-abuse kan. Iya. Menggunakan atribut, Betul. tata cara atribut lah. Iya. Atribut tuh bahkan kan bahasanya juga. Iya, mereka, bahasa shalom, juga. shalom akhi. Aduh, pakai akhi. Gitu. Ngapain ya? Udah kayak ya. Oh, menarik nih. Iya. Main TikTok ini. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau gue ngelihatnya, ini mungkin perspektif dikit buat teman-teman yang, karena gue tahu banyak teman-teman yang non Kristen dan non Yahudi yang lagi nonton juga, karena tempat ini tuh teman-teman dari berbagai iman tuh tune in. Jadi mungkin gue takut, gue pengen ngasih kayak Menarik. Mesias itu kan dari kata Mosiah. Mosiah itu orang yang diurapi. Dan sebenarnya di Alkitab itu nabi-nabi itu disebut juga Mesias kan, Raja Israel itu Mesias, Imam Lewi juga dianggap Mesias. Jadi Mesias itu sebenarnya apa ya namanya? Bukan jabatan juga, apa namanya? Istilah yang Gelar? memang sudah ya gelar yang memang umum pada saat kerajaan Israel itu ada. Cuma memang dalam kepercayaan Yahudi itu nanti kelak akan ada seorang Mesias, seorang yang diurapi Tuhan lagi, yang dimana dia akan mengembalikan ajaran Taurat di Israel. Nah ini yang masih kita tunggu-tunggu. Definisinya apa tuh mengembalikan ajaran Taurat? Memang kalau menurut agama Yahudi sekarang Tauratnya belum teraplikasikan dengan baik. Bait suci nggak ada. Ketika bait suci tidak ada, Taurat tidak bisa dijalankan secara penuh. Makanya Anda belum pakai perpuluhan. Tapi kalau ada lagi pakai lah. Iya. Kayak sekarang adanya tembok ratapan. Oh iya. Makanya ada ini ya, ada kayak wacana-wacana pendirian lagi bait suci ketiga. Kisi-kisinya deh. Kalau kesana kan tuh tembok Old Yerusalem tuh ada banyak gate kan. Nah, lalu ada juga di sana Golden Gate yang ketutup itu. Nah, di depannya itu semua makam orang Yahudi. Karena nanti dipercaya Mesias akan datang melalui gerbang itu dan orang-orang Yahudi ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan Mesias. Tehiyat Hamaitim kebangkitan orang Nah, mati. itu. Jadi infrastrukturnya semua sudah ada di sana. persiapkan. Oke, soal gue juga betul kata Brian tadi, kita juga harus kasih sedikit pemahaman juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin non Samawi, terutama bukan Kristen dan bukan Yahudi, biar dapat juga background ya. Jadi dulu tuh orang Israel di daerah situ tuh punya namanya bait itu kayak tempelnya gitu, Great Temple-nya itu. Dulu tuh yang bangun itu kalau menurut Alkitab dan orang Yahudi Raja Salomo. Am I right? Ya, yang akhirnya menjadi besar itu. Ya, kalau di Islam tuh Sulaiman ya. Tapi kalau di Kristen dan Solomon lah. Kalau bahasa ini Solomon. Nah, itu bait itu sempat hancur beberapa kali sama Nebukadnezar, dan yang terakhir hancur sama Roma sama Romawi. Tahun 100 ya. Iya. Dan sampai sekarang bait itu tidak ada. Israel yang sekarang sisanya tinggal tembok-tembok itu aja, makanya salah satunya di tembok ratapan. Dan kayaknya itu asumsi gua nggak tahu, correct me if I'm wrong. Dia meratap karena bait Allah udah nggak ada lagi gitu, dan itu sisa-sisa kejayaan bangsa Israel pada masa lalu. Jadi definisi Mesiasnya orang ya kepercayaan Yahudi ini adalah bahwa suatu saat nanti Israel akan dikembalikan sampai bentuk Akan dipulihkan lagi istilahnya. Israel akan dipulihkan lagi ya. Oh wow. Di Kristen sendiri ada kepercayaan gitu gak sih? Lucunya di Kristen bahkan ada kepercayaan beberapa Kristen tuh gua yang biar kita cross. Lo ada gitu nggak? Gua nggak tahu. kalau kita sih mungkin nggak. Kalau kita yang in general yang tadi itu kan Mesiasnya Tuhan Yesus, tapi ada beberapa gereja tuh yang percaya bahwa gimana ngomongnya Bang Yer? The idea of Antichrist. Oh, itu udah. Waduh. Oke, coba kita. Buat kita juga enggak. Soalnya kan kayak sosok yang nanti keluar itu tuh sebenarnya berselisihan gak sih dengan ada. Jadi kalau pembelajaran tentang second coming, kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau kita kan mempercayai. Ini nggak semua ya, ini beberapa. Mempercayai beberapa versi second coming gitu. Ada yang nanti ada masa kesusahan dulu. Ada yang di rapture melewati masa tidak melewati masa kesusahan. Jadi second coming adalah kedatangan Yesus kedua kali, ya kan, dan sebagainya. Makanya akhirnya karena banyak literasi itu ada yang mendefinisikan bahwa
munculnya antichrist di fenomena dan tanda-tanda yang sama, mirip Mesias tapi antichrist dan sebagainya begitu. Nah, kalau menurut gue karena kita terlalu memblend itu dengan sangat terasi kekristenan itu jadi sedikit rancu gitu. Betul. Ya. Ini yang gua dari kecil diajarin seperti itu. Jadi bakal ada second coming sebelum kedatangan Tuhan yang asli ini ceritanya Tuhan Yesus. Iya. Menurut versi Kristen ya. Menurut versi Kristen yang versi yang gue dikecilin dari kecil itu akan ada satu orang dulu yang akan memukau dunia. Seakan-akan dia pahlawan, mungkin. Tapi dia it's not the one. Iya, merestorasi mungkin bait Allah, diliatin kayak menyatukan dunia, semua pakai chip, one world, one united under itu, terus tiba-tiba plot twist ternyata ini orang jahatnya gitu kan, ternyata dia antikristus yang akan membawa kehancuran, terus gelap banget deh kayak darah, api, baru di antara semua kehancuran itu turunlah Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Oh, itu baru dia di last minute. Iya. Baru akhirnya kiamat. Itu. Betul. Tapi ada lembah Armageddon Armageddon dan lain-lain. Ya, istilah Armageddon itu juga Magog gitu ya. Magog dari Magog. Tapi kalau dari itu gue dibesarkan seperti itu, tapi dalam pembelajaran teologi gue tidak percaya akan itu. Gue tidak percaya bahwa masa depan yang dinanti itu penuh dengan ketakutan, kengerian, karena at least di Kristen ya banyak orang tuh menjual ketakutan akhir dalam zaman. iman itu menjual ketakutan lu kalau nggak percaya lu masuk neraka lu kalau nggak taat nanti satu hari lu semua orang diangkat rapture, lu ketinggalan di bumi menggunakan God damn it bro. Jangan sampai jadi kayak orang Kristen gitu. Makanya gue bilang tadi semuanya Yahudi dan Kristen tuh masalah teologinya tuh ratusan tahun loh. Gue punya keresahan. Makanya kan gue tanya bukan pendapat lo, tapi perasaan lo. Betul. Karena gue makin belajar, makin ngerasa kok kayak kita nyolek mulu gitu loh. Iya. Sesuatu yang sakral kita main-mainin terus dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ego sektoralnya tinggi nih, kayak udah klaim, udah nama mungkin kita. Karena membernya cuma 100 orang. Yeremia 4:8-6. Larilah. Selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Oke, ya. Keledai liar ya. Larilah, jadilah engkau seperti keledai liar. Strong Concordance keledai liar di bawahnya berapa itu angkanya? Strong Concordance liar. Ini jahat loh. Dan banyak seperti ini di dalam Alkitab dilakukan oleh orang Kristen kepada kitabnya orang Yahudi. Jahat ini, maaf ya. Lu siapa lu acak-acak kitab orang? Itu bukan kitab lu. Terus marah lagi Kainama. Kainama mengusik-usik Alkitab kami, mengais-ngais Muhammad. Surya siapa lu? Tapi nanti dibilangnya bahwa itu Yeremia itu nanti metamorfosa. Enggak, saya nggak lihat metamorka apa lah, alegoris kan. Alasannya kan mereka begitu. Iya, alasan aja urus kau punya RW dulu. Alasan saya nggak mau pakai alasan. Saya langsung ke titik. Orang nggak begitu. Itu sebabnya orang Ambon tadi saya bilang banyak jadi debt collector. Langsung ke titik masalahnya. Belum bayar 3 bulan, mau bayar atau mau saya tarik nih mobil. Gitu aja gampang. Jadi nggak bertele-tele. Iyalah repot lah, makan waktu. Ya. Apa? Berapa? Kata apa? Arwer atau kata apa? Aroer. Aroer. Itu kan keledai liar di situ dibilang aroer. Keledai itu hamor. Karesteng. Belajar dulu bahasa Ibrani baru kalau jadi apologet. Sombong. Aroer itu beda sama hamor. Keledai itu hamor. Itu the. Hamor, asses atau donkey atau colt itu hamor, bukan aroer. Aroer itu juniper. Ketik di bahasa Inggris Google Translate juniper, bahasa Inggrisnya artinya apa, Ustaz? Juniper, Juniper. Artinya apa? Kalau apa tadi aroer itu seperti kayak pohon. Jauh kan? Mau tahu nggak pohon apa? Juniper. Ketik juniper. Juniper artinya apa? Juniper. Buah juniper. Ya, junipernya. Saya mau tahu junipernya. Pohon. Iya, nah. Juniper arti bahasa Indonesia apa? Jinten. Bayangin dari jinten hitam, habatus sauda obat, jadi keledai. Coba.
Coba. Apa hubungannya? Tuh, Jauh Nah, ya Ustaz. itu jahat nggak? Maksudnya dirubah gitu kenapa maksudnya? Nah, itu makanya itu saya bilang. Saya nggak mau lama-lama bilang. Dari situ aja kita bisa tahu. Jinten hitam sama batu saudah itu cerita tentang obat. Kalau orang ada yang butuh obat jinten hitam, dibilang keledai kan dia nggak cari keledai. Jahat itu. Jahat. Lu mau rebus itu keledai. Lu mau rebus. Lu mau godok. Itu obat. Jadilah seperti jintan hitam di padang gurun. Dia jadi obat. Habatus sauda ditutupin menjadi keledai liar. Harusnya mereka tahu ya. Tahu. Tahu, tapi diubah-ubah ya Ustaz ya. Diubah. Nah, itu makanya saya bilang, Rico, Iya. Kainama bukan comparison religion. Kainama mau bikin orang wake up. Stop telling lies. Kepada muslimin wal muslimah juga. Lu jangan sok bilang toleransi PMB. PBM. Kita balik. Pala. Kita toleransi, kayak ucapkan selamat Natal. Kayak nama. Jangan usik-usik kitab Bible. Toleransi apa lo? Kalau kau sayang, hei, para pejabat-pejabat yang ngetop-ngetop di Republik Indonesia ini, ya. Para selebritis yang ngaku Islam, lalu mulai pakai jenggot. Pala lo. Stop. Kenapa? Tunjukkan toleransi yang tulus apa? Kasih tahu sama saudara Kristen. Sayangku, cintaku, brother. Gandong, saudara. Yesus itu lahir di hari raya Ibu Kartini. Berani bilang gitu. Itu sebabnya aku tidak bilang selamat Natal. Merry Christmas. You better watch out. You better not cry. You better not tough. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus itu siapa? Aku tidak mau bilang karena ada Santa Claus di dalam. Dan itu, come on lah. Ini sudah tahun 2023. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Hah? Jangan paksa orang Islam ikut-ikut Happy New Year 5, 4, 3, countdown. Countdown. Tahu? Countdown. Countdown itu simbol Janus. Tahu? Janus. Janus. Satu badan, dua kepala. Di depan ganteng, di belakang betanduk. Janus. Itu lahirnya, hari ulang tahunnya, Desember 31 jam 00.00, makanya countdown. Countdown. Down. 6 feet under. 6 feet under. Hades. Gehenna. Lalu mulai ada di Gehenna itu ada apa? Fireworks. Fireworks artinya apa Indonesianya? Kembang api Ustaz. Iya, nyambung nggak? Fireworks, kok jadinya kembang api? Kembang, flower, api, fire. Mestinya apa flower? Apalah, fire ke apa? Fireworks. Fire, api, works, sedang bekerja. Nauzubillah min dzalik. Ada di lagunya ini. Ada satu lagu, satu grup band ya. Maaf ya, jangan marah ya. Namanya Iron Maiden. Pernah tahu? Iron Maiden. Ya, yang tahu pokoknya udah tua lah. Udah tua tuh. Nah, bagaimana guys setelah menyaksikan cuplikan video yang saya sajikan sebelumnya bahwa ajaran umat Kristiani itu hasilnya itu ngambil atau mencolong isi dari kitab Yahudi, yaitu Taurat, mulai dari cara penyembahan, cara berpakaian, bahkan mereka juga banyak yang salah mengartikan arti dari bahasa Ibrani. Nah, di sini saya juga akan mengklarifikasi mengenai Mesias yang dipercaya oleh Yahudi, bahwa Mesias itu akan datang sebagai penyempurna agama Taurat. Nah, di situ saya kurang setuju bahwa menurut sudut pandang Islam, Mesias yang akan datang nanti di akhir zaman itu adalah Dajjal, di mana dia sebagai yang kita percaya itu sebagai penanda akhir zaman, dan dia akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan akan menyilaukan manusia dengan sihirnya. Nah, di sini juga saya kurang setuju atas persepsi atau statement yang dikeluarkan oleh umat Kristiani, di mana mereka meyakini bahwa akan kedatangan Yesus atau Tuhan kedua kalinya. Nah, di sini saya sebagai
agama Islam. Di sini saya mempercayai bahwa Nabi Musa itu akan datang kedua kalinya itu sebagai penolong umat muslim, dan dia akan mengaku kepada umat Kristiani bahwa dia adalah orang atau utusan yang diutus oleh Tuhan, dan dia adalah nabi yang dimana diajarkan di Al-Quran bahwa dia tuh seseorang yang tidak patut disembah, melainkan dia tuh menyuruh umat manusia itu untuk menyembah Allah atau Tuhan satu-satunya, bukan melainkan dia itu tidak patut disembah. Nah, mungkin dari video saya yang sajikan sebelumnya dapat membuka pikiran teman-teman, dapat membuka kebenaran bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah satu, agama kita itu satu, Islam, dan ajaran kita itu Islam. Semoga di video ini dapat membuka pikiran teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, tolong subscribe dan komen.